Shalom jemaat damai yang terkasih. Salam jumpa lagi dalam acara Samas hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Dibenarkan hanya karena iman. Bahan bacaan hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca yang menjadi penekanan, yaitu pada ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Saya berharap kita bisa membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai 12 secara sendiri. Ayat 2 berbunyi demikian. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Jemaat damai yang terkasih, suatu hari seorang pemuda bersaksi bahwa dia pernah merasa jenuh dan malas untuk melayani. Dia berpikir biar orang lain sajalah yang melayani. Setelah beberapa waktu, dia merasa semakin merosot secara rohani dan merasa malu untuk kembali melayani Tuhan. Dia berpikir dan merasa bahwa dia tidak pantas dan tidak layak lagi karena sudah lama tidak melayani. Menurutnya, Tuhan tidak akan menerima pelayanannya. Mengapa dia berpikir demikian? Alasannya, dia merasa bahwa kalau ia tidak melayani, maka Tuhan akan marah dan menghukum dia. Dia merasa selama ini ia melakukan berbagai kebaikan dan pelayanan agar Tuhan senang dan memberkatinya. Kalau Tuhan marah, maka ia tidak akan diberkati, bahkan akan dihukum. Apakah benar demikian? Apakah Tuhan memberkati kita kalau kita berbuat baik dan tidak akan memberkati kita kalau kita berbuat dosa? Melalui surat Roma yang kita baca hari ini, Rasul Paulus mengajar jemaat di Roma dan kita pada saat ini bahwa kita dibenarkan dan diselamatkan hanya karena iman, dan iman itu pun karena anugerah Tuhan. Dengan iman, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Titik. Tidak ada yang lain. Bukan karena usaha atau karena kebaikan kita. Kita tak punya jasa atau andil apapun atas keselamatan kita. Kalau kita dapat berbuat baik, melayani, mengasihi orang, itu semata-mata karena anugerah Allah. Rasul Paulus menjelaskan hal ini dengan mengambil contoh dua tokoh perjanjian lama, yaitu Bapak Abraham dan Raja Daud. Dua tokoh iman yang sangat luar biasa. Bapak Abraham dipilih dan dibenarkan karena ia beriman ketika dipanggil. Bahkan ia dijuluki sebagai bapa orang beriman. Raja Daud dibenarkan dan diampuni kesalahannya ketika ia dengan kejam dan licik mengambil Batseba istri Uria karena imannya. Kita bisa membaca Mazmur 51 sebagai doa pengakuan dosanya. Jadi, baik Bapak Abraham maupun Raja Daud tidak punya andil apapun terhadap pembenaran yang mereka terima. Jangankan punya andil, mereka dipilih dan dibenarkan justru ketika Bapak Abraham belum menyembah Tuhan dan Raja Daud melakukan kesalahan yang sangat fatal dan sangat memalukan. Imanlah yang menjadi dasar satu-satunya kita dibenarkan dan memperoleh keselamatan, sekali untuk selama-lamanya.
tanpa embel-embel kebaikan. Kalau demikian, apa yang membuat Tuhan senang terhadap kita? James Bryan Smith mengatakan, Tuhan ingin kita memahami siapa Dia sesungguhnya dengan benar, sehingga kita tahu bagaimana kita harus hidup di hadapan-Nya. Sebagai anak, Tuhan tidak akan menghukum kita, apalagi membuang kita ketika kita berbuat salah atau nakal. Pemahaman kita tentang Allah atau Bapa kita akan menuntun kita untuk merasakan betapa bersyukurnya kita beriman kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita benar-benar beriman dan mempercayakan diri kita kepada Bapa kita yang penuh kasih tanpa embel-embel apapun? Ingatlah bahwa kita dibenarkan dan diselamatkan karena iman, bukan karena kebaikan kita. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang dapat kita banggakan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami patut bersyukur karena oleh iman kami telah beroleh anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tanpa usaha dan tanpa andil apapun dari kami. Ketika kami bersalah, Tuhan tidak menghukum kami, tetapi menuntun kami untuk menyadarinya. Karena itu, kami rindu mengenal-Mu dengan benar melalui firman-Mu yang kami baca setiap hari, agar kami semakin tahu bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami, agar kami mampu mengasihi-Mu sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.